Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kita dipertemukan kembali dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi salam. Wasallam. Pemirsa Baitul Salam TV yang dimuliakan Allah, pada program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri, kali ini telah hadir bersama saya. Beliau adalah Ustadz Basori SPDI. Beliau adalah Kepala Bidang Ziswaf Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ibadah, selain kita berlomba-lomba dalam ibadah, kita juga berusaha menjadi umat Islam atau menjadi manusia yang bermanfaat. Dan itulah nanti yang akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Basori SPDI, tentang manusia yang bermanfaat. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih waktu yang diberikan Satrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Salam TV dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'imanihim al-ayat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Jumat pada kesempatan kali ini. Ada sebuah hadis yang mungkin hampir semuanya kita hafal. Dan ini hadis kalau bagi saya merupakan hadis yang menginspirasi dan menjadi motivasi bagi saya pribadi. Semoga nanti bisa menular ke para pemirsa sekalian. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kita akan mengurai dari sisi keluarga, kemudian dari sisi tempat kita bekerja beraktivitas, kemudian dari kehidupan sosial dan kebermanfaatan kita terhadap harta yang kita miliki. Kita mulai terlebih dahulu dari sisi keluarga. Keluarga, kalau kita sebagai orang tua, ya punya kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, ya mendidik pada anak-anak, memberikan pendidikan pada anak-anak dengan kesabaran, dengan keteladanan, dan tidak sekedar memberikan materi kepada anak-anak. Anak-anak itu butuh kasih sayang, butuh pelukan, ya, butuh ciuman, gitu ya. Jadi ada sebuah hadis, ya, ada seorang sahabat yang dia memiliki banyak anak, tapi tidak ada satupun yang dia cium, gitu ya. Kemudian Rasulullah menegurnya, ya, kenapa kamu tidak menciumnya? Kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, ya, man la yarham la yurham. Ya, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nah, artinya, ya, kita memiliki keluarga, memiliki anak, itu ya harus kita berikan kasih sayang, kita berikan keteladanan. Tidak cukup dengan kita memberikan materi saja, gitu. Nah, kemudian kalau kita sebagai suami atau istri, ya sebagai pasangan hidup, maka kita harus bekerja sama, kemudian saling memahami, kemudian menjaga komunikasi. Nah,
ini penting ya, menjaga komunikasi antara suami istri itu menjadi hal yang sangat penting, karena ketika berkeluarga mesti ada sebuah hal ya, karena kita berinteraksi ya dengan pasangan, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, hal-hal yang perlu disinkronkan dan sebagainya gitu. Kemudian kalau kita sebagai anak, maka kita harus menghormati orang tua ya, membantu pekerjaan orang tua, kemudian menjaga nama baik keluarga. Nah, ini efek kebermanfaatan dari sisi keluarga gitu ya, dari sisi keluarga. Kemudian kalau kita di tempat kerja ya, kalau di tempat kerja ya kita bekerja dengan maksimal, bekerja dengan amanah, tidak curang gitu ya, tidak curang, kemudian melakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dilakukan tidak dengan malas-malasan gitu ya. Hmm. Nah, kalau bahasa sekarang itu orang itu pengennya satset gitu kan Iya. ya. Bekerja itu dengan satset gitu Hmm. kan. Nah, jadi bekerja dengan bersungguh-sungguh. Nah, itu efek kebermanfaatan dari sisi tempat kerja. Mungkin saya tidak begitu banyak ya mengurai dari sini. Bisa jadi profesinya bermacam-macam, kebermanfaatan kita di tempat kerja, atau mungkin kalau yang masih sekolah, kebermanfaatan kita di lingkungan sekolah, kebermanfaatan kita di pesantren ya sebagai santri. Nah, itu harus dilaksanakan, dirasakan manfaatnya kita ya oleh orang lain, kebermanfaatan itu. Nah, kemudian kebermanfaatan kita di kehidupan sosial, di lingkungan sosial kita. Kita ini sebagai manusia tentunya tidak lepas dari hidup bertetangga gitu kan, ya. Hidup bertetangga, hidup dengan orang lain, ya, hidup dengan kawan, hidup dengan saudara, hidup dengan tetangga kita gitu kan. Nah, sampai-sampai ya ketika eh, dengan tetangga ini ya, Rasulullah menyampaikan ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifah ya. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir ya, hendaklah memuliakan tamu. Tetangga kita kan kadang bertamu ya ke rumah gitu ya. Nah, itu kita harus memuliakannya. Nah, kemudian ya kita juga harus berbuat baik ya pada tetangga kita ya. Karena sebenarnya saudara yang paling dekat itu adalah tetangga gitu kan. Kalau kita kesusahan gitu kan, kesusahan ada gawe gitu ya, atau pekerjaan, ada hajat, itu mesti yang kita libatkan adalah tetangga gitu. Nah, mungkin saudara itu iya membantu, cuma yang paling dekat ketika kita ada apa-apa itu ya tetangga gitu. Nah, makanya di sini untuk efek kebermanfaatan kita kepada tetangga ya kita menjaga lisan, tidak menyakitinya, ya, tidak menyakiti tetangga, kemudian tidak menyebarkan berita hoax gitu ya. Iya. Berita hoax Hmm. ya. Jadi ya harus kita saring dulu, disaring, diteliti apakah benar ini beritanya. Nah, kalaupun benar ya kita tidak terus langsung menyebarkan ya berita itu, tapi kita konfirmasi dulu dan tetap menjaga persatuan. Intinya menjaga persatuan. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah menjaga perbedaan. Ya. Tentunya kita punya prinsip, tetangga kita juga ada prinsip atau hal lain yang bisa jadi berbeda ya dengan prinsip yang kita miliki, ya kita saling menjaga, menghormati perbedaan tersebut gitu ya. Nah, kemudian efek kebermanfaatan terhadap harta yang kita miliki. Nah, harta yang kita miliki, kita berempati dengan harta yang kita miliki itu bisa dengan kita mengeluarkan zakat, ya, infak, sodako, dan wakaf. Nah, ini efeknya, efek kebermanfaatannya lebih luas ketika diberikan ke lembaga yang dalam tanda kutip profesional gitu ya, yang dikelola dengan baik. Nah, insya Allah ini dari bidang ziswaf, zakat, infak, sodako, wakaf,
Baitus Salam ya, sedang berproses ya untuk menuju lembaga Ziswaf yang profesional ya, dan kita sudah bekerja sama dengan lembaga LAS, lembaga amil zakat yang sudah memiliki legalitas, karena kita juga sedang berproses nanti untuk legalitas. Ini biar efek kebermanfaatannya itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diperluas dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka kami saat ini menjalin kerjasama dengan sebuah LAS yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian insya Allah nanti zakat, infak, sodako, dan wakaf yang disalurkan oleh masyarakat ya, oleh wali santri itu bisa dipertanggungjawabkan ya secara akuntabel dan kredibel gitu ya. Jadi ini kebermanfaatan yang nanti bisa kita maksimalkan ya. Kemudian ada sebuah ayat yang menyampaikan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ya. Ya, kalian ya tidak akan memperoleh kebaikan atau kebajikan yang sempurna sampai kalian memberikan ya, harta, sebagian harta yang kalian cintai gitu. Mhm. Nah, jadi ini efek kebermanfaatan ya yang bisa kita lakukan eh, untuk apa ya? Tadi sebuah hadis yang menginspirasi kita ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya Hmm. itu. Jadi saya kira demikian ya yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Basori yang telah menyampaikan berkaitan dengan manusia yang bermanfaat ya Tat ya. Ya, Tentunya kita punya tetangga dan itu adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Kita butuh tetangga dan kemudian kita harus berbaik hati, berbagi dengan tetangga. Selain itu menjadi manusia yang bermanfaat juga bisa melalui harta ya Tat ya. ya, Itu dengan berinfak, kemudian bersedekah dan wakaf wakaf. serta zakat. Ya, Baik. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, telah kita simak bersama-sama materi tentang bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat oleh Ustadz Basori SPDI, dan kita akan jeda iklan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi kedua nanti. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Baitul Salam TV yang dimuliakan Allah, terima kasih, syukron, jazakumullah masih bersama kami di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Dan pada kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Ustadz Basori SPDI. Beliau adalah Kepala Bidang Jiswaf Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Kita akan lanjutkan di sesi kedua ini. Saya mohon izin bertanya Ustadz ya. oke, Baik, silakan. alhamdulillah. Berkaitan dengan bidang Jiswaf di Pondok Ya, Pesantren Modern Baitul Salam, kira-kira nih Ustadz, ada program apa ini? oke, terima kasih Ustaz Rian. Kami di bidang Jiswaf ini terus menghimpun dana ya, dari para donatur gitu ya. Ada Ziswaf itu zakat, infak, sodako, wakaf. Nah, untuk zakat ini kalau menjelang Ramadan ya, sebelum hari raya, sebelum menunaikan sholat Idul Fitri kan harus dikeluarkan namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah. Nah, kami juga mengelola itu, ada zakat fitrah.
Kemudian zakat mal ya. Zakat mal ini untuk yang sudah mencapai haul ya, nisabnya. Nah, nanti bisa kami bantu untuk kami hitungkan ya. Kami hitungkan. Nah, kemudian ya kalau dari masyarakat ya atau wali santri yang dia sebagai punya penghasilan kena pajak ya PKP, maka ketika nanti membayarkan zakat malnya ya ke kami, maka itu bisa digunakan sebagai pemotong pajak ya untuk store pajak di NPWP gitu ya. Nah, karena kami bekerja sama dengan lembaga LAS ya, lembaga amil zakat yang sudah memiliki legalitas. Jadi itu ya zakat mal yang dikeluarkan ya nanti bisa sebagai pengurang ya, pengurang eh, penyetoran pajak di NPWP-nya gitu. Nah, kemudian ada infak ya, ada sedekah, kemudian ada wakaf. Nah, infak, sedekah ini nanti kami juga menggalang ada donasi untuk buka bersama, kemudian donasi untuk santri bermasyarakat, donasi untuk tebar dai Ramadan, tebar khatib Jumat. Jadi kami tidak membatasi hanya di Ramadan ini saja, tentunya nanti setelah Ramadan juga akan kita teruskan program-program kebaikan ini. Harapannya kami itu sebagai wadah ya, sebagai tempat ya, panjenengan semuanya ya, ayah bunda sekalian ya, Bapak Ibu masyarakat umum untuk menyalurkan kebaikan gitu ya. Jadi wadahnya ke kami gitu ya. Ya. Gitu, seperti itu. Kemudian tentang wakaf. Nah, wakaf ini juga kami menerima ya, ada wakaf Al-Qur'an, wakaf pembangunan masjid ya, kemudian wakaf bangunan ya. Nah, ini mungkin nanti secara spesifik ya bangunan apa yang dibutuhkan oleh pondok ya mengikuti dari kebutuhan ya. Jadi sekali lagi program ini tidak terbatas hanya ketika di bulan Ramadan, tapi berkelanjutan ya insya Allah. Dan sekali lagi bahwa kami sebagai wadah gitu ya, sebagai wadahnya menampung kebaikan dari ayah bunda sekalian, ya dari wali murid masyarakat umum, dan ini harapannya bisa melebar dan memberikan manfaat yang lebih banyak, dan itu menjadi amal jariah ya, menjadi amal jariah dari para donatur ya, dari para muakif gitu. Gitu, Ustaz. Kalau nanti ada yang mau menyalurkan sebagian hartanya, bisa menghubungi siapa atau mungkin gimana caranya, Ustaz? Oke, baik. Nanti kami akan memberikan informasi. Nah, nanti kami membuat namanya web galang dana ya. Jadi nanti bisa melalui web galang dana itu, dan nanti ada customer service-nya ya, representatif ya, untuk terus berhubungan, maksudnya komunikasi ya dengan para donatur, dengan para muakif kayak gitu. Jadi kalau nomor, nanti ada nomor yang bisa ya dikontak ya. Ini admin yang saat ini adalah admin wakaf gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan karena masih jadi satu lembaga, nanti dengan zakat, infak, dan sedekahnya ya ke nomor 085 10 11 75 703 ya. Baik, terima kasih. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah kita dengar penjelasan dari beliau tadi tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh bidang Ziswaf Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, masyarakat umum, wali santri, tidak usah takut, ragu, dan khawatir. Kami Pondok Pesantren Modern Baitul Salam siap menyalurkan sebagian harta pemirsa semuanya untuk yang berkebutuhan. Baik, sekali lagi terima kasih. Syukran jazakallah Ustadz Basori telah mampir di Mutiara Jumat kali ini. Demikian Mutiara Jumat pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di Mutiara Jumat berikutnya, tentunya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam.
terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Saya selaku host mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.